Sesepejulah betul-betul sangat amal jahil karena ikaw namin bahwa kita bersama saat mungkin tak dito akan ikaw dito tempat di depan Masjid Al-Aziziyah sedang berganjaran pada lain keparlean namun betul-betul sarang selerana pada tangkina setuju mungkin tak dito dan cuma ngapera kina serat tak makondres Bangkalan sekadina esena serat kadito namun aiseng dua turun bisais sepertama usut tuntas 16 kor seampun abukan tunna syuhada 6 syuhada seampun abukan tunna kotu usut tuntas dan kotu etemah paserah pelakena seluruh dua tuntutan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab harus dan wajib dibebaskan tanpa syarat banding. Dari tadi pada pertanyaan saja sebetulnya sangat amal jahil karena tadi pembelaan betul ngabeh saatkan wakil tanpa hak sekadina dan semua sejajar pada negeri bahwa sistemnya bagi saya ampun ngancam kelaban neraka jahanam maka kita semua umat Islam Bangkalan wajib pembelanya. Nomor 2 pembelaan kesusahan ulama kebanggaan kita dibalikan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab hafizahullah dari tadi karena berguna sarang katakan jelas sebagai tadi namun sistem kajian dan oleh keadilan ngarep rukaikan ajunan Allah maka ngarep selerana katakan jelas sebagai pembela keadilan selama dalam aksi tadi mulai berangkat dari tempat tadi sampai depan bersama Polres dan ada di boleh dari tempat tadi esok enak kalau dan partai kondusif dan yang sekarang mandaat sampai melakukan jelas saja keluar dari lesan dan tulisan pabrik jelas saja kalimat kotor bahkan seumpama naudzubillah makin mengejar jalan ketika perjalanan kita menuju Mapolres pada provokator pada orang sampai seang pada orang senyinyir pada orang semancing kebetulan dan tulisan katakan jelas saja tolong ceklah jari tolong sekali lagi ceklah jari dan tulisan katakan jelas saja sebagai orang setrika juga ke Allah sekalilah salah satu dari sifat-sifat ketuhanan Allah dari sifat-sifat orang seiman ke Allah wa'idha marru billahi marru kirana bila kemudian parjinas terlebat apa kisaran orang senyinyir apa kisaran provokator maka tentunya saran pada parjinas saja tujuh alat jen karena tentunya saran pada parjinas saja sebagai ketuhanan Allah saat imam dan Islam siap partai siap kondusif siap sopan siap hormat terakhir dan penegaan orang adalah perjalanan makan usaha hakim sebisa mungkin langsung sejalur saes artinya jalur sedari laut kita kosong sehingga kita bisa lo ada ujian lalu lintas dari tadi PKNA cukup jaga protokol kesehatan dan pakai masker motor selatan lestari kereta kita mobil lestari mobil sepeda motor udah mana jing
Apa miring berikut mobil pada tapi seon target bersapan maka dari itu biar selama perjalanan kita mantap mulai aberi kalau bentartik dan seorang mohon maaf ngesterah cek sampai keluar kalena sedang beben kalena semua orang bahkan terus menurut pancingan setia pada maus salawat asyhur dan tak itu pada rabu sekada meja karena berangkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin
وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم Mohon konsultasi yang dari mobil truk hati-hati. Allahumma Mohon ibu-ibu silahkan kita bergabung mendengarkan pesan-pesan orasi dari kiai-kiai kita. Silakan mendekati mobil komando. Seorang sedang keamanan. Seorang sedang keamanan. Seorang sedang gelas salat jalan tengah jalan itu. Mohon keamanan jangan diusap, jangan diinjak. Sampah jangan dibuang sembarangan. Ayo bersatu gas, sabuk berdengar, tutup rokok.
Eka, pada petugas. Lateran, adik-adik sekalian, silahkan bergabung. Karena kita berikan sebagai sebentar lagi kita akan masuk ke Mapolres saat itu. Sebelum hal itu kita berlangsung orasi dari Kiai Haji Saiful Qahar. Takbir! 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, saat ini kita hadir bersama-sama untuk menyuarakan dan menuntut keadilan berdasarkan perlakuan hukum yang objektif dan transparan tanpa mengabaikan protokol kesehatan dengan menjaga kondusivitas, ketertiban serta hindari provokasi dan anarkis. Saudara-saudaraku sekalian, saat ini kita dalam duka yang sangat mendalam atas terjadinya peristiwa hilangnya 6 nyawa warga negara Republik Indonesia. Kita sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk menerima perlakuan hukum yang objektif dan harus dilindungi oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan hilangnya 6 nyawa warga negara Indonesia, pemerintah wajib mendukung terbentuknya tim pencari fakta independen TPS yang bekerja sama dengan Komisi 3 DPR RI dan Komnas HAM baik nasional maupun internasional demi maruah institusi kepolisian Republik Indonesia yang bersih, berwibawa dan terpercaya seperti harapan kita semua. Saudara-saudaraku sekalian, di saat yang sama salah seorang ulama kita, ulama kebanggaan Indonesia, yaitu Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, yang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia telah diakui sebagai imam besar umat Islam, sedang mengalami perlakuan hukum yang terkesan dan terindikasi diskriminatif, tidak adil dan dipaksakan dengan ditahannya beliau tanpa melalui tahapan penutupan hukum yang semestinya. Oleh sebab itu kami hadir di sini. Oleh sebab itu kami masyarakat Bangkalan hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar beliau imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab segera dibebaskan tanpa syarat apapun. Semata-mata demi terciptanya kondusivitas masyarakat di semua wilayah dan demi menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia tercinta, serta mengutamakan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum yang berlaku agar tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ya, tapi gadito sebisa usap berapun dan saat kapan yang saat mungkin gadito. Seperti 2 poin. Pertama, tuntut bersatuan orang dari warga Indonesia. Nomor dua, imam besar
keras takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat masyarakat Bangkalan peduli keadilan. Sementara kali itu kita bersama seorang para habaib dan keimam maksus. Beliau menyampaikan orasi beliau tadi di tempat. Siap tunggu. Siap. Tertib. Siap. Takbir. Akaki perjanjian dari adat kesepakatan kita untuk sertaan berdoa dari tiap makin tawajuh mohon diajunan Allah Subhanahu wa taala kita bersama di tempat itu. Setelah doa kita bersama-sama cukup sikong komando dari jalan itu pulang. Tapi Emodin gedung DPRD di depan itu sebelah. Tunggu sebentar, boleh kita mendapat yang ke-10 hari Abdullah Khan mendapat surat sebekal kirim ada Komnas HAM Jakarta. Jadi kami panggil Habib Umar Abdullah bin Al-Hamid Seona bergabung sarang para pihak itu Baca dalam Mapolres Habib Umar bin Al-Hamid Martajesa Abadal Habib Seona ngereng dalam wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiq al-masduq al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'dihi ila yaumiddin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, segenap para habaib, para masyayikh, para kaum muslimin peserta aksi damai sesangat badan kaul amul ja'aki, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah disampaikan kepada kita sekalian. Disempatkan untuk memanjatkan puja-puji salawat dan taslim. Selalu kita mohonkan semoga tetap tercurah limpahkan kehanibaan junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikutnya sampai hari kiamat. Marilah kita harapkan semoga apa yang telah kita laksanakan bersama pada saat sore yang penuh dengan barokah ini disertai dengan gerimis hujan untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, memperjuangkan nilai-nilai keadilan, dan memperjuangkan nilai-nilai akhlak yang beradab. Semoga semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai kemuliaan agama Islam, kemuliaan dan kemenangan kaum muslimin, dan kemakmuran kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Semoga demikian apa adanya, amin Allahumma. Para hadirin yang pertama, mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Kita sambil menunggu beberapa para masyayikh, para habaib, para tokoh yang menyampaikan beberapa permintaan dan tuntutan kepada Mapolres di Bangkalan ini. Saya hanya ingin menekankan 3 poin. Yang pertama, marilah kita tahu bahwa gerakan ini tidak berafiliasi kepada kelompok tertentu, tidak berafiliasi kepada organisasi tertentu. Kita bukan memperjuangkan hak sebuah kelompok dan organisasi. Kita memperjuangkan nilai yang lebih tinggi
dan lebih mulia daripada sekedar kelompok. Makanya kita berkumpul bukan mengatasnamakan sebuah lembaga, bukan mengatasnamakan sebuah organisasi, ormas, dan semacamnya dan seterusnya, tapi semata-mata mengatasnamakan masyarakat yang peduli kepada keadilan dari sekian pelosok Kabupaten Bangkalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Poin ini penting karena sebenarnya agama Islam sangat tidak menganjurkan fanatik buta. Kita sebagai kaum muslimin sudah dianugerahkan oleh Allah iman dan Islam yang lebih mulia daripada organisasi apapun. Dulu pernah ada sebuah kejadian, bahkan ketika Nabi hidup di masa para sahabat, ada sebuah gesekan di antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Bahkan di antara dua kelompok ini sampai ada yang menghunus pedang, sampai ada yang saling menjelekkan, sampai ada yang saling mencaci maki. Kemudian ketika didengar oleh Nabi, beliau berlari ke tengah para sahabat yang hampir berhadapan di antara dua golongan Ansor dan Muhajirin. Nabi berteriak di depan para sahabat, "Abidahwal jahiliyah wa aina baina adwaikum." Apakah kalian para sahabatku masih menyerukan seruan-seruan jahiliyah sementara aku masih belum mati, sementara aku masih ada di antara hadapan kalian semua? Ini sebuah pelajaran besar. Dari manapun kita, lembaga pendidikan manapun, kelompok manapun, kita memperjuangkan sesuatu yang lebih mulia, yang lebih tinggi dari lembaga yang kita miliki, yaitu Islam dan iman. Lepaskan dari otak kita pesantren manapun, lepaskan dari kepala kita organisasi apapun. Wallahi, sudah 1400 tahun Nabi bersabda, "Jauha fa'innaha muntina." Tinggalkan kefanatikan, karena itu sangat busuk. Karena itu sangat busuk. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Lepaskan jiwa kita dari jahiliyah. Memperjuangkan apapun, ketika itu dikedepankan atas nama Islam. Kita berkumpul di sini, jangan pernah ada yang suudzon. Kita tidak memperjuangkan satu pribadi, tapi semua pribadi yang dizalimi. Kita tidak memperjuangkan sebuah kelompok, tapi kelompok manapun yang dizalimi adalah tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat Bangkalan. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Sallu ala Nabi. Ini yang pertama. Jangan pernah ada yang menyangka ini perjuangan pondok tertentu, lembaga tertentu. Kita jangan busuk seperti jahiliyah. Kita jangan pernah hina kembali lagi seperti jahiliyah, sampai membabi buta, menghinakan orang lain, nyinyir kepada orang lain, menyalahkan kepada orang lain. Ini adalah sebuah perkara yang sudah lama ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW. Coba persatuan Islam ini yang sangat ditekankan oleh Nabi. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis lain, "Inna syaitan qad aisa ayyubad." Setan telah putus asa untuk menganggut Tuhan kepada kaum muslimin. Walakin fit tahrisi bainahum. Tetapi setan tidak pernah kehilangan akal untuk mengadu domba di antara kelompok antar kaum muslimin. Ini pesan pertama, agar perjuangan kita memperjuangkan keadilan dan akhirat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu contoh terakhir. Bayangkan kita dihadiahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak pernah tahu pidato pertama yang sangat kontroversial ketika Nabi pindah dari Mekah ke Madinah? Tidak ada golongan yang dibawa oleh Nabi, tidak ada kelompok yang diperjuangkan oleh Nabi, tidak ada nasab, hasab,
tata cara atau keturunan dan semacamnya yang diperjuangkan oleh Nabi semata-mata kebenaran dan kemanusiaan. Coba ketika pertama Nabi sampai di Masjid Quba di kota Madinah, siapa yang berada di hadapan beliau? Bukan cuma kaum muslimin, kaum Nasara, Kristen, mereka ada bergabung. Kaum Yahudi, bahkan dalam sejarah dicatat kaum Majusi penyembah api juga ada di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pidato pertama Nabi Muhammad kepada masyarakat Madinah? Ya ayuhan nas, wahai umat manusia sekalian, inilah Nabi kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika beliau pertama kali masuk Madinah, tidak berkhitab, tidak berkhutbah kepada penduduk Madinah saja, kepada kaumnya saja, kaum muslimin saja, tapi semua umat manusia. Ya ayuhan nas, wahai umat manusia, apa yang dipesankan oleh Nabi? Akhlak dan keadilan. At'imut ta'am wa afsus salam wa tayyibul kalam wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Wahai umat manusia, sedekahkan makanan, sebarkan kalimat salam, dan perbaiki kata-kata kalian. Salatlah pada waktu malam ketika manusia tidur, dan kelak larilah sendiri dengan kaki-kaki kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini poin yang pertama. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang bersultan bahwa kita memperjuangkan kelompok tertentu, lembaga tertentu, tapi kita memperjuangkan nilai yang lebih tinggi, yaitu nilai Islam dan iman. Semoga kita kelak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma. Kemudian yang kedua, kita juga memperjuangkan keadilan. Keadilan saudara-saudara. Apa yang dimaksud adil yang ditawarkan oleh agama Islam? Kita sebagai kaum muslimin semua percaya, bahkan semua mengimani, semua melaksanakan sholat yang diwajibkan 1 kali 1 minggu, yaitu sholat Jumat. Sudah tiap Jumat para khatib dari atas mimbar selalu berwasiat, selalu berpesan kepada kita dengan sebuah ayat sebagai bekal kehidupan kita sebagai kaum muslimin yang tidak fanatik buta, tapi memperjuangkan nilai-nilai yang lebih tinggi. Bagaimana para khatib setiap di akhir khutbah menyatakan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian dengan keadilan, wal ihsan, dan berperilaku baik, wa ita'i dzil qurba, dan bersedekah, memberi kepada kerabat, wa yanha 'anil fahsya', dan Allah melarang dari semua kata-kata buruk, dari kejelekan-kejelekan, wal munkar, dan kemungkaran-kemungkaran, wal baghi, dan semua bentuk kezaliman. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah selalu memberi mau'izah kepada kalian agar supaya kalian bisa mengambil pelajaran. Ini bekal yang selalu dipesankan oleh khatib Jumat dalam setiap Jumat. Makanya yang poin kedua, kita tahu Indonesia yang kita cintai ini, negeri yang kita cintai sekarang sedang dirundung duka, tidak tanggung-tanggung. 6 nyawa dari golongan kaum muslimin. Dari segi kemanusiaan, kita wajib tidak tinggal diam. Kita harus minta kepada pemerintah sebagai pengayom kita sebagai masyarakat untuk mengungkap kebenaran bagaimana hilangnya 6 nyawa yang ternyata sampai sekarang masih dalam proses pemeriksaan ini. Keadilan, dari segi keadilan, bahkan kalaupun tahu kita juga tidak kehilangan bagaimana Nabi Muhammad memperjuangkan keadilan ini. Bahkan Nabi bukan hanya memperjuangkan ruh manusia, bahkan ruh hewan, ruh tanaman, tumbuhan,
bebatuan, lingkungan dan semacamnya dan seterusnya. Nabi mengatur cara kita memotong pohon. Nabi mengatur bagaimana cara kita menginjak di lingkungan kita, bahkan bebatuan dan semacamnya dan seterusnya. Para hadirin, para kaum muslimin, keadilan ini diterapkan oleh banyak pihak sampai para wakil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Sayyidina Umar bin Khattab pernah tanpa sengaja menjadi sebab matinya seekor burung merpati di kota Mekah ketika ia kena sabetan atau kena kibasan sorbannya, sehingga merpati ini sulit untuk terbang. Kemudian dipegang oleh Sayyidina Umar ketika mau untuk diterbangkan, ternyata ada ular yang mematok merpati ini sehingga menyebabkan tewasnya merpati. Sayyidina Umar menanyakan kepada Sayyidina Utsman, apa yang harus saya lakukan ketika saya menjadi sebab terbunuhnya seekor merpati di kota Mekah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman menjawab, engkau harus membayar, menyembelih seekor kurban, seekor kambing dan disedekahkan kepada fakir miskin. Inilah nilai Islam, bagaimana memperjuangkan bahkan sampai hewan terkecil pun. Kita sedang dirundung duka, ada nyawa 6 dari segi peri kemanusiaan yang sekarang masih di dalam khutbah setiap sholat Jumat untuk selalu memperjuangkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nasib 6 nyawa yang sekarang masih diproses. Takbir. Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir, kita juga tahu ada seorang tokoh yang sangat dicintai oleh pengikutnya. Tidak usah panjang lebar, bahkan seperti apa yang telah saya bariskan dari awal. Bukan hanya tokoh ini saja, ada banyak para ulama, ada banyak para ustaz, ada banyak tokoh dan pemuka masyarakat keberlangsungan hidup di dunia. Coba kita kalaupun tahu meneliti bagaimana rancangan dan rencana Allah untuk mengakhiri kehidupan di dunia ini, apa pertama yang diambil? Apa yang pertama dikurangi oleh Allah? Ternyata yang dikurangi adalah akhlak, yang dikurangi adalah adab, yang dikurangi adalah peraturan-peraturan yang menghormati kepada sesepuh kita. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, inna awwala ma yunza min hadhihi al-ummah al-khushu'. Kita kepada akhir kiamat nanti, karena tanda pertama yang dirusak adalah tidak dihormati para ulama, tidak dihargai para habaib, sehingga Allah mencabut ilmu mereka, sehingga mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya tidak ada madrasah, tidak ada pesantren, tidak ada masjid. Bahkan di akhir zaman ketika para ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyatakan, "Tad'abunal uwan wal uwan." Kalian akan pergi satu demi satu. Dalam sebuah riwayat Nabi menyatakan, "Al-khayyir fal khayyir." Yang baik diwafatkan, yang baik diwafatkan. Bahkan dalam banyak catatan para ulama menyatakan malaikat maut di akhir zaman mewafatkan para ulama seperti memilih intan di antara kerikil atau di antara batu-batu yang tidak berharga. Pasti kalau kita memilih dalam sebuah genggaman kita intan, permata dan kerikil yang tidak ada harganya, kita akan memilih intan-intan tersebut. Demikianlah malaikat maut di akhir zaman. Ketika umat tidak menghargai para ulama, ketika umat tidak menghargai para habaib, ketika umat sudah panjang lisannya kepada para habaib, maka Allah akan cemburu. Diwafatkan para ulama, diwafatkan para habaib, sehingga dengan wafatnya para ulama, wafat ilmu agama, wafat akhlak agama, akan mati masjid-masjid, akan mati pesantren-pesantren, akan mati akhlak, akan mati masyarakat. Perlu kita tekankan kepada masyarakat, kita harus tahu penghormatan kepada ulama,
moral yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, kepada para tabi'in, agar umat ini berlangsung. Karena barokah sebenarnya Allah memandang umat manusia dari para habaib, Allah memandang umat manusia dari para ulama. Allah mengucurkan rahmat dan barokah semata-mata dari para ulama dan para habaib. Semoga poin yang ketiga ini menjadi perhatian penting kita perjuangkan. Bukan cuma tokoh yang kita perjuangkan saat ini, ada banyak para habaib, ada banyak para ulama, ada banyak para ustadz yang terkadang pasalnya kurang mengena, tapi mereka ditangkap, mereka ditahan, mereka diintimidasi, mereka diteror dan semacamnya. Kita perjuangkan semata-mata ikhlas karena Allah, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Tiga poin ini tidak usah berdalil Al-Quran, karena Al-Quran banyak bukti. Tidak usah berdalil hadis, tidak akan pernah berhenti. Apalagi sekarang banyak yang tidak tahu makai dalil, makai dalil Quran seenaknya, makai dalil hadis seenaknya. Akan panjang perdebatan. Kita lari kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Pada salah satu sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 poin kemanusiaan, keadilan dan akhlak dan adab, dan memang poin dari Pancasila kita perjuangkan demi NKRI yang kita cintai bersama, tanpa fanatik buta, tanpa berambisi kepada satu kelompok dan golongan tertentu. Ikhlas semata-mata karena Allah, seperti akhlak Nabi Muhammad yang menggauli umat manusia secara keseluruhan, memperjuangkan kehidupan manusia, memperjuangkan kehidupan bahkan makhluk-makhluk yang lain. Sekali lagi, semoga kita diterima amalnya. Amin. 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 Sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat yang diberikan apa adanya. Amin. Allahumma takbir. Takbir. Allahu Akbar. Fatihah. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني الظالم بالظالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد واشهد الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشهد الظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد واشهد الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشهد الظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله